Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di ibadah keluarga pada hari ini yaitu tanggal 23 Maret 2022. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita menyanyi di nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan lagi bagi kami untuk mengikuti ibadah keluarga pada hari ini ya Bapa. Berkatilah pembawa firman yaitu Ibu Diaken Selvi Cahyadi yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke nyanyian jemaat, yaitu dari Gita Bakti 40, bait yang pertama, Kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba yang lemah ini kiranya diberi kekuatan agar supaya hanya boleh berkata-kata sesuai kehendak-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri dan kita membaca Alkitab yang diambil dari 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai 11. Yang menyatakan, Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba.
dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat dimintai petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia bernubuat yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara raja Israel dan Yosafat raja Yehuda duduk masing-masing di atas taktanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaan membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja." Demikian firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan bahagia. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam minggu keempat Prapaskah, hari ini judul dari renungan kita adalah Jangan andalkan kekuatanmu. Semua yang ada dalam kehidupan ini, termasuk manusia, adalah ciptaan dan milik Allah. Artinya, semua itu ada dalam kuasa Allah. Kuasanya lah yang mengatur setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia atau kita semua. Pemahaman inilah yang mau ditegaskan oleh Yosafat. Yosafat adalah Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Ia juga memerintahkan beberapa pegawai untuk mengajarkan Taurat di semua kota-kota Yehuda. Karena sikapnya itu, Allah pun memberkati dan membuat ia sangat kaya dan disegani oleh negeri-negeri di sekelilingnya. Ahab adalah Raja Israel Utara yang juga adalah besan dari Yosafat. Sesungguhnya sangat disayangkan kenapa Ahab menjadi besan dari Yosafat, karena Yosafat adalah orang
yang menuruti perintah dan kehendak Tuhan. Sedangkan Ahab ini adalah seorang yang fasik. Pada ayat 2 dan 3, Yosafat pergi menemui Ahab di Samaria. Dan Ahab menyambut rombongan Yosafat dengan meriah. Dia menyembelih hewan untuk menyambut rombongan Yosafat, mengajak untuk dalam pertemuan itu Ahab mengajak Yosafat untuk bersekutu menyerang Ramot Gilead di wilayah Aram. Ahab bersekutu dengan Yosafat karena Yosafat memiliki begitu banyak pasukan. Dan juga Yosafat ini selain itu juga dia adalah orang yang sangat kaya. Yosafat sebagai pribadi yang patuh kepada Allah, bertekad hanya mau pergi berperang jikalau itu adalah kehendak Allah. Kita bisa baca pada ayatnya yang keempat. Nah, pada ayat yang kelima sampai ke-8 menceritakan bahwa Raja Ahab mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya. Nabi-nabi itu selalu menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tindakan Ahab. Artinya mereka ini bisa dibilang juga adalah nabi palsu. Karena mereka tidak berkata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi mereka hanya mau mengatakan segala apa yang enak didengar. Bahasa lainnya adalah sorga telinga. Setiap ambisi dan kehendak raja selalu dibenarkan atas nama kehendak Tuhan. Mereka semua bernubuat tentang kemenangan jikalau kedua raja itu pergi berperang melawan Aram. Namun menurut Yosafat, nubuat mereka tidaklah cukup, dan Yosafat bertanya kepada Raja Ahab, tidak ada lagikah nabi yang lain untuk dimintai petunjuk? Mungkin saja karena Yosafat adalah seorang yang akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga hatinya dibuat tidak puas dengan nubuat yang dibuat oleh nabi-nabi yang ini 400 orang nabi yang memberikan pendapat tidak main-main. Tetapi Yosafat begitu menginginkan untuk punya pendapat lain dari nabi-nabi yang lain. Lalu Raja Israel menjawab, masih ada satu nabi lagi, tetapi aku sungguh tidak menyukai dia. Kata Ahab, aku sangat membenci dia. Alasannya adalah nabi itu tidak pernah bernubuat yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Dia adalah Mika bin Yimla. Tapi Yosafat mencoba merayu Raja Israel. Pada akhirnya Raja menyuruh seseorang untuk menjemput Mika bin Yimla dengan segera. Pada ayat 9 sampai 11, Yosafat dan Ahab mendengar pesan-pesanan dari nabi-nabi kerajaan itu atau nabi-nabi palsu itu yang diwakili oleh Sedekia. Inti pesan yang disampaikan Sedekia bahwa Yosafat dan Ahab dapat berangkat berperang karena Allah menyerahkan Ramot Gilead kepada mereka. Kalau kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya, nubuat Mika justru sangat berbeda. Ia membongkar kebohongan nabi-nabi itu dan menubuatkan kematian Ahab, bukan kemenangan.
Inilah alasan Ahab kenapa dia tidak suka memakai Mika. Nubuat itu tentu membuat panas telinga Ahab. Walau demikian, mereka tetap bersikeras maju berperang. Dan pada akhir peperangan, Ahab mati di medan pertempuran. Kalau kita baca pada akhir 2 Tawarik 18, ayatnya yang terakhir, ayat 34, ayat 33 sampai, tapi seorang menarik panah dan menembakkan dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirah. Kemudian ia berkata pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu. Sampai petang ia mati ketika matahari terbenam. Pada akhir 33 sampai 34, 2 Tawarik 18. Dari pembacaan kita pada malam ini Bapak Ibu, ada 2 hal yang dapat menjadi perenungan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, biarlah kita semua, Bapak, Ibu, dan saya selalu sebelum mengambil keputusan apapun, rencana apapun, mintalah petunjuk dan kehendak Tuhan. Dalam hidup ini kita akan diperhadapkan dengan persoalan, pilihan dan rencana yang membuat kita perlu untuk mengambil sikap dan keputusan. Belajar dari firman ini, mintalah petunjuk dan kehendak Tuhan di dalam doa, gumuli melalui perenungan atau tanda-tandanya, dan melalui kebenaran firman Tuhan. Seringkali di saat saya menggumuli segala persoalan saya sering mendapat jawaban Tuhan dari pembacaan-pembacaan firman, renungan setiap hari, ataupun sharing-sharing yang di-share melalui media. Terkadang itu kok begitu pas dengan persoalan yang saya hadapi. Dan saya meyakini itu adalah suara Tuhan untuk menjawab doa-doa. Tuhan pasti menjawab, tinggal kita apa mau menerima jawaban dari Tuhan. Yang kedua, siap menerima kehendak Tuhan, walau tidak menyenangkan hati. Tidak semua apa yang kita mau baik untuk kita. Dan tidak semua apa yang kita ingini harus bisa terjadi. Sebab Tuhan tahu jalan apa yang ada di depan kita. Dan apa yang terbaik buat kita. Kita mungkin pernah berada dalam kondisi di mana kehendak Tuhan bertentangan dengan kemauan kita. Terkadang jika keinginan pribadi kita paksakan, bisa saja berakibat fatal untuk kehidupan kita maupun keluarga kita. Bukankah itu yang terjadi kepada Ahab yang memaksakan berperang, akhirnya Ahab berujung pada kematian. Bapak Ibu, Saudara, kembali pada judul renungan malam ini, jangan andalkan kekuatanmu. Ada peristiwa yang lagi viral belakangan ini di sosmed, di berita, TV, dan juga surat kabar tentang seorang yang begitu membanggakan dirinya dan juga kekayaannya. Dia berkata seperti ini, Tuhan saja sampai bingung bagaimana membuat saya miskin.
Tuhan saja sampai bingung bagaimana membuat saya miskin. Karena di saat setiap saya merasa saya mulai sombong, saya mulai angkuh, saya mulai beramal dan membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Sesungguhnya dia juga menyadari bahwa dia juga adalah orang yang sombong dan angkuh. Dan juga dia menyadari bahwa dia harus berbuat baik. Tetapi dia begitu, karena kesombongannya dia bisa menantang Tuhan. Dia mengatakan Tuhan saja bingung bagaimana membuat saya miskin. Padahal dia tidak menyadari segala sesuatu yang dia punyai itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, dan apa yang terjadi saat ini? Tuhan tidak hanya membuat dia miskin. Dalam waktu singkat Tuhan tidak hanya membuat dia miskin. Tetapi dia mendapatkan hukuman yang saat ini diperkirakan selama 20 tahun dia akan dipenjara. Apa yang dia katakan ini membuat kita harus menyadari bahwa dari peristiwa ini kita harus menyadari bahwa begitu singkat jikalau Tuhan sudah berkehendak. Dan saat ini orang-orang yang di dekat dia pun ini sangat miris dan sangat menyedihkan. Bahwa orang-orang yang berada di dekat dia dan juga orang-orang yang pernah berhubungan dia, yang pernah menerima materi dari dia, semua ikut terseret. Orang tuanya, kekasihnya, saudaranya, dan orang-orang sekelilingnya, teman-temannya semua terseret dalam pusaran masalahnya dia. Nah, Bapak Ibu Tuhan yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak suka kita menjadi sombong. Dia tidak ingin anak-anaknya menjadi sombong dan angkuh. Karena dari kesombongan itu, manusia berani menantang Tuhan yang Maha Kuasa. Kesombongan dan keangkuhan itu adalah akar dari yang baik bisa merubah manusia menjadi yang tidak baik. Dari kesombongan itu manusia bisa menantang Tuhan, bahkan mungkin seperti cerita orang ini tadi bahwa setiap dia merasa dia mulai sombong dan angkuh, dia beramal dan membantu orang. Ini kan berarti dia seperti menyogok Tuhan. Tuhan tidak perlu disogok karena Tuhan sangat kaya. Kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap setia walau dalam pergumulan berat. Ketaatan kita kepada Tuhan begitu dirindukan Tuhan. Dan pada akhir renungan kita malam ini, kita membaca Yeremia 17 ayat 7, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dari Kidung Jemaat 405 bait yang pertama. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah kita untuk doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas berkat firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan tadi. Ya Tuhan, kuatkan kami dalam ketaatan kepadamu. Melalui firman yang kami terima tadi, kami diingatkan untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai pemilik kehidupan ini. Apa yang kami miliki, itu semua berasal daripadamu. Sehingga tidak patutlah untuk kami menyombongkan diri. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari dosa-dosa pembangkangan kami, seperti yang dilakukan Ahab. Tapi kami diberikan kepekaan untuk mendengar suara-Mu, mendengar suara Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk kelangsungan kehidupan jemaat-Mu Bukit Saitun, dari sektor 1, 2, dan 3. Dari anak-anak sampai orang tua, Engkau yang mengetahui dari ketinggian-Mu segala yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Sukacita, dukacita, pergumulan-pergumulan. Kiranya Tuhan berkati. Bukakanlah tingkap-tingkap berkat-Mu buat jemaat-Mu. Dan dengarkanlah setiap seruan dan doa jemaat-Mu. Sembuhkanlah jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah makanan dan minuman, obat-obatan, serta medis yang digunakan. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat, serta petugas-petugas medis, untuk selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, agar dalam menjalankan tugas pelayanan mereka bisa menjalaninya dengan baik. Juga berkatilah keluarga-keluarga mereka. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa juga untuk pelayanan kelima Pelkat, agar bisa berjalan sesuai apa yang sudah disusun dan direncanakan. Para pengurus dan keluarganya selalu berada dalam lindungan Tuhan. Program-program kerja pelayanan Jemaat Bukit Saitun yang sedang berjalan, kiranya Tuhan campur tangan. Bapa, berkatilah para pengurus dan pelayan gereja. Kami mendoakan mulai dari kostor, pegawai kantor, presbiter, supir gereja, tim multimedia, Prokantor dan juga KMJ kami, Bapak Pendeta Hendra Purba. Pribadi lepas pribadi kami, keluarga kami, usaha-usaha yang dijalani, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami mendoakan usaha-usaha yang dijalani oleh jemaat-Mu Bukit Saitun, kiranya selalu diberikan kelancaran dan keberhasilan. Bapa, tak lupa kami berdoa untuk negara bangsa kami Indonesia. Biarlah kerukunan, kedamaian, keamanan, adil dan makmur selalu hadir dan kami rasakan di negara kami ini. Juga bagi negara-negara di dunia. Berkati para pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan para jajaran, dari pusat sampai ke daerah-daerah, mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, kiranya Tuhan kuatkan dan hibur mereka, pulihkan dan kembalikan daerah dan tempat tinggal mereka, serta perekonomian mereka Tuhan pulihkan. Bapa, sampai saat ini COVID-19 masih berada di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan semakin hari semakin ada pemulihan dari COVID-19 ini. Sehingga kami bisa kembali hidup normal, bergandengan tangan, dan tidak ada rasa ketakutan
akan penyakit ini lagi. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sempurnakanlah doa syafaat kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita bersyukur atas penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Dengan didasari dari firman Tuhan dari kitab Esra 2, ayat yang ke-68 sampai 69. Saya akan bacakan. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempat semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 380, bait yang pertama, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat dimohon berdiri, kita akan membawa persembahan ini ke dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memberikan persembahan syukur, yaitu ungkapan syukur dari hati kami masing-masing sesuai dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami semuanya. Terimalah ya Bapa persembahan syukur ini, karena Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat penebus kami yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada akhir ibadah, diundang untuk berdiri, kita menyanyikan Gita Bakti 351 bait 1. Oh hati berbeban berat. Oh hati berbeban berat, rindukan rumah yang tenang. Di sana hilanglah penat, siapa tidak kan senang. Tenang dan nantikan Tuhanmu tenang. Sabar jangan mengeluh, tenang.
tenang, hai jangan mengeluh. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah keluarga malam ini sudah selesai. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.